صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku, kemudian ia teguh pendirian, kemudian ia beristiqomah, maka Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan kepada mereka malaikat, alla takhufu, maka jangan takut, wala tahzanu, maka jangan bersedih. Kenapa? Karena Allah akan menjanjikan kepada mereka surga yang Allah janjikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul a'mali ilallah ta'ala adawamuha wa in qalla, yang artinya bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah tentang sahabat Nabi, bagaimana ia istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang sahabat Nabi yang memiliki keterbatasan, yaitu tidak bisa melihat atau yang disebut dengan buta. Maka suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk sholat subuh tapi tidak di dalam masjid atau tidak berjamaah. Izinkan saya sholat subuh dan saya melaksanakannya di rumah." Maka apa jawab Rasulullah SAW? "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, atasma'ul adzan? Apakah engkau mendengar azan?" "Bala, iya," kata Abdullah bin Ummi Maktum. Maka Rasulullah kemudian menjawab kembali, "Maka tidak ada rukhsah bagimu, maka engkau tetap wajib melaksanakan sholat subuh ketika engkau masih mendengar azan." Maka mulai dari saat itu Abdullah bin Ummi Maktum senantiasa tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sholat 5 waktu selalu beliau laksanakan di dalam masjid dan selalu berjamaah. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang sahabat yang memiliki keterbatasan atau buta, dan jarak rumah beliau dengan masjid sangatlah jauh, sehingga ketika beliau ingin ke masjid, beliau harus meraba-raba untuk sampai ke dalam masjid. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di suatu hari ketika Abdullah bin Ummi Maktum ingin melaksanakan sholat subuh seperti biasanya, beliau keluar dari rumah dalam keadaan kedinginan. Beliau berjalan dari rumah di gelap malam yang sangat gelap. Beliau berjalan meraba-raba ingin pergi ke masjid. Lantas di tengah perjalanan beliau tersandung oleh sebuah batu. Kemudian beliau terjatuh dan beliau mengalami pendarahan. Lalu apa yang beliau lakukan? Apakah dia kembali ke rumah? Tidak. Bahkan saat itu beliau terjatuh, saat itu beliau berdarah, tapi semangat beliau untuk tetap istiqomah
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala malah membara-bara atau semakin ingin pergi ke masjid. Lantas beliau melanjutkan perjalanan itu hingga ke masjid. Tak lama kemudian, berselang beberapa hari berikutnya, dan sampai hari berikutnya lagi, beliau tiba-tiba ketika ingin pergi ke masjid di waktu subuh, di gelap malam, di kedinginan hari, beliau selalu dituntun oleh seseorang, diajak oleh seseorang, ditunjukkan jalan oleh seseorang. Maka suatu ketika beliau heran dan bertanya, "Wahai pemuda, siapakah engkau yang rela menuntunku untuk pergi ke masjid setiap hari?" Maka pemuda itu mengatakan, "Engkau tidak perlu tahu siapa aku." Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, "Kasih tahu namamu, beritahu namamu kepada aku, agar aku bisa mendoakan kepada Allah." Pemuda itu kembali mengatakan, "Tidak perlu." Maka selang beberapa hari, Abdullah bin Umi Maktum makin penasaran dan bertanya, "Wahai pemuda, cepat sebutkan siapa engkau, dari mana engkau, betapa begitu baik engkau mau menuntunku ke masjid setiap hari." Pemuda itu menjawab, "Ketahuilah, wahai Abdullah bin Umi Maktum, saya adalah iblis." Maka sontak saat itu Abdullah bin Umi Maktum terkaget, bahkan tersontak. Kenapa? Karena beliau heran, iblis yang selama ini menyesatkan umat manusia, membawa manusia ke dalam neraka, kenapa tiba-tiba menuntun Abdullah yang buta ke dalam masjid? Lantas Abdullah bertanya, "Jika engkau iblis, kenapa engkau selalu membawaku?" Iblis menjawab, "Ketahuilah wahai Abdullah, ketika engkau kemarin terjatuh, akulah yang membuatmu terjatuh. Akulah yang membuatmu tersandung. Aku pikir dengan itu, dengan engkau berdarah, engkau tidak akan melanjutkan perjalananmu ke masjid. Tapi aku heran, aku malah takjub. Ketika engkau terjatuh dan berdarah, justru engkau kembali melanjutkan perjalananmu ke dalam masjid. Maka saat itu aku mendengar bahwa Allah telah mengampuni separuh dosamu. Saat engkau istiqomah di jalan Allah, menjalankan perintah Allah, aku mendengar bahwa Allah telah mengampunkan separuh dosamu. Maka aku takut ketika hari-hari berikutnya engkau terjatuh, kemudian engkau bangkit lagi dan pergi ke masjid, maka semua dosamu akan Allah ampunkan. Maka sia-sialah godaanku selama ini." Ketahuilah, wahai teman-teman semua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Abdullah bin Umi Maktum yang hanya seorang buta, namun karena amalan beliau yang senantiasa istiqomah, teguh pendirian, sampai-sampai seorang iblis mengaku kepada beliau, tidak kuat akan keimanan beliau. Untuk itu, mari kita teman-teman umat muslim semuanya agar senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, seperti yang saya sebutkan di dalam hadis di awal tadi, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa atau amalan yang selalu dilakukan sering atau terus-menerus, walaupun itu amalan yang sedikit, walaupun itu amalan yang kecil. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan ceramah yang singkat ini dapat menjadi ibadah kepada kita, dapat menjadi contoh ibrah agar kita semakin giat untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In hadaitu faqad za'a minallah wa in dalaltu fa huwa minni. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.